Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi fluida dinamis, khususnya penerapan azas kontinuitas dan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita lihat dulu pada tangki yang bocor atau disebut juga dengan Torricelli. Materi fisika kelas 11. Penerapan azas kontinuitas dan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita lihat dulu pada tangki yang bocor atau yang disebut juga dengan Torricelli. Jika ada sebuah tangki berisi air, kemudian salah satu dari sisi tangki itu ada yang bocor, maka air yang ada dalam tangki itu akan keluar melalui sisi tersebut. Kita bisa menentukan berapakah kecepatan air keluar dari tangki tersebut dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Kemarin kita sudah belajar bahwa persamaan Bernoulli itu dirumuskan dengan P1 tambah ρ 1 GH1 tambah setengah ρ 1 V1 kuadrat itu sama dengan P2 tambah ρ 2 GH2 tambah setengah ρ 2 V2 kuadrat. 1 itu adalah bagian yang ada pada permukaan air, ini bagian 1. Bagian 2 itu adalah pada bagian yang bocor ini. P itu adalah tekanan. Tekanan yang ada di bagian 1 di permukaan air sama dengan tekanan yang ada pada tangki yang bocor itu. Sama-sama tekanan udara luar. Jadi P1 itu sama dengan P2 atau disebut juga dengan P0. Maka untuk persamaan ini bisa kita hilangkan. Tinggallah ρ 1 GH1 tambah setengah ρ 1 V1 kuadrat. Itu sama dengan P2 GH2 tambah setengah ρ 2 V2 kuadrat. Pada bagian ini, kecepatan air ketika dia turun itu sangat pelan sekali. Ketika air itu keluar dari sini, maka kecepatan air itu pelannya lambat karena dia mempunyai luas penampang yang besar. Karena tangki ini besar dan lubangnya ini kecil, maka kecepatan air itu turun ke bawah itu sangat pelan sekali. Kecepatannya sangat kecil sekali sehingga mendekati 0, sehingga F1-nya itu sama dengan 0. Segala sesuatu yang dikali 0 adalah 0. Tinggallah ρ 1 GH1 sama dengan ρ 2 kali GH2 tambah setengah ρ 2 kali V2 kuadrat. Nah, di sini ada ρ. ρ itu adalah massa jenis. Jenisnya sama-sama air. Air di sini air, ketika dia keluar juga air. Sehingga ρ 1 itu sama dengan ρ 2 itu sama dengan ρ. Maka kalau dia sama, maka ini bisa kita coret. Nah, kalau gitu kita bisa menentukan berapakah V2-nya. Maka V2 itu adalah akar dari 2 kali G kali H1 kurang H2 dari persamaan ini. H1 itu adalah tingginya permukaan air ke tanah. Sementara H2 itu tinggi dari lubang ke tanah. Selisih antara H1 dengan H2 itu kita sebut dengan H. Jadi V2 itu sama dengan akar 2GH. Ingat, H-nya ini adalah tinggi dari permukaan air ke lubang. Kemudian kita juga bisa menentukan berapakah waktu yang diperlukan untuk air itu sampai ke tanah. Ketika air itu sampai ke tanah, maka air itu membentuk lintasan seperti setengah parabola. Maka pada sumbu Y berlaku rumus GLBB. Salah satu rumus GLBB itu adalah S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. S itu adalah jarak, maka jaraknya itu adalah sama dengan H2. V0-nya sama dengan V0Y. V0-nya ketika keluar dari tangki itu adalah 0, sehingga semuanya adalah 0. Kemudian percepatannya itu pada sumbu Y itu sama dengan percepatan gravitasi, sama dengan G. Jadi H2 itu sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti kita dapat T itu adalah akar dari 2H2 per G. Ingat, H2 itu adalah tinggi dari lubang ke tanah.
Kemudian kita juga bisa menentukan berapakah jarak dari tangki ke tempat pancarannya itu. Kita lambangkan dengan X, di mana X itu dirumuskan dengan V kali T. V sudah dapat kita tadi, nilainya adalah akar 2GH. T itu adalah akar 2H2 kali G. Maka G di sini ada G, bisa kita coret, bisa dibagi, berarti 2-nya tinggal keluar. 2 kali 2 4, akar 4 adalah 2. 2 akar H kali H2. H itu adalah tinggi dari permukaan air ke lubang, sementara H2 itu dari lubang ke tanah. Nah, agar lebih pahamnya, mari kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal pertama. Tangki air dengan lubang kebocoran diperlihat gambar berikut. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter. Lubang ke tanah ini adalah 10 meter. Dan jarak lubang ke permukaan air. Jarak lubang ke permukaan air ini adalah 3,2 meter. Tentukan kecepatan keluarnya air. Kecepatan dilambangkan dengan apa? Iya, V. Jadi tanyalah berapakah V2-nya yang keluar dari air. Kemudian jarak mendatar terjauh yang dicapai air. Jarak mendatar itu dilambangkan dengan apa? Ya, betul. X-nya yang ditanya. Yang ketiga, berapakah waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah? Waktu dilambangkan dengan T. Tadi kita sudah belajar untuk mencari kecepatan keluarnya air dari lubang itu. Bisa kita dapatkan dengan rumus apa? Ya, V2 itu sama dengan akar 2 kali G kali H. Berarti akar 2, G-nya itu adalah 10, H-nya itu adalah tinggi dari permukaan air ke lubang. Berarti dapatlah 3,2 meter. Berarti 3,2 kali 10 adalah 32, kali 2 adalah 64. Akar dari 64. Dapatlah 8. Apa satuannya? Kalau kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Kemudian yang B, jarak mendatar terjauh yang dicapai oleh air. Berarti yang ditanya X. Tadi pun kita sudah tahu bahwa X itu dirumuskan dengan 2 akar dari H kali H2. Kalau begitu 2 akar H itu 3,2 kali H2 itu adalah 10. Berarti 2 akar 32. Di mana 32 itu sama dengan 16 kali 2. 16 kali 2. Akar 16 4 kali 2. 4 kali 2 8. Berarti dapatlah 8 akar 2. Apa satuannya? Ya, meter. Jadi jarak mendatar terjauh yang dicapainya adalah 8 akar 2 meter. Yang C, berapakah waktunya? Kita tadi sudah belajar bahwa T itu dirumuskan dengan akar 2H per G. H-nya itu adalah tinggi dari permukaan air ke tanah, berarti hanya H2. Kalau begitu dari akar dari 2 hanya adalah 10 per 10. 10 bagi 10 dapat, tinggallah akar 2. Apa satuannya? Ya, sekon. Sekarang kita lihat contoh soal kedua. Perhatikan gambar. Ini gambarnya, kecepatan air yang keluar dari lubang A adalah. Nah, kalau kecepatan air berarti apa yang ditanya itu? Ya, V2-nya yang ditanya. Tadi kita sudah belajar bahwa V2 itu dirumuskan dengan apa? Ya, akar 2 kali G kali H. Kita masukkan angkanya. Akar dari 2 kali G-nya adalah 10 kali H. H ini adalah tinggi dari permukaan air ke lubang. Nah, yang diketahui itu adalah tinggi dari permukaan air ke tanah dan tinggi dari permukaan lubang ke tanah. Maka bisa kita cari ini ya. Ya. Bagaimana caranya? Kita kurangkan. Berarti H itu adalah tinggi dari permukaan air ke tanah itu adalah 2 meter.
dikurangkan dengan tinggi lubang ke tanah adalah 20 cm, ubah ke meter adalah 0,2 meter. Maka dapatlah 1,8 meter. Berarti hanya itu 1,8. 2 kali 10 kali 1,8 dapatlah 36. Berarti akar dari 36. Akar 36 adalah 6. Apa satuannya? Ya, kalau kecepatan adalah meter per sekon, maka dapatlah B. Sekian saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.